Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini di bawah sinar matahari yang begitu cerah, udara yang begitu sejuk, di atas Vista Hill yang ada di kota Batam, saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan. Bagaimana gaya hidup yang dikejar oleh orang-orang yang hidupnya disertai Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya disertai Tuhan sampai dengan garis akhir memiliki gaya hidup yang keren, yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Dan ini harus menjadi satu hal yang kita renungkan bersama. Apakah kita mau mengambil bagian di dalamnya? Karena jika kita tidak memiliki gaya hidup seperti yang tertulis dalam firman ini, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya tidak akan disertai Tuhan. Bahkan mungkin bisa jadi penyertaan Tuhan pun tidak sempurna dalam hidup kita jika kita melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 11 berkata begini: akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan sukacita, orang-orang yang terus mengusahakan dirinya supaya mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan, dan orang-orang yang mau menerima nasihat demi nasihat firman dalam kehidupannya, dan orang yang mampu hidup sehati sepikir satu sama lain dan hidup di dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki gaya hidup yang dahsyat ini, yaitu kita terus memelihara sukacita di dalam kehidupan kita, sukacita yang dari dalam, yang menyala dari roh Tuhan, yang ada tinggal menetap di dalam hati kita, yang nilainya kekal. Bukan sukacita yang dari luar. Sukacita yang dari luar tuh kalau kita tiba-tiba terima uang, kita sukacita, kita terima mobil, kita sukacita, kita terima hadiah, kita sukacita, kita terima pujian, kita sukacita. Enggak, itu sukacita yang dari luar, yang sifatnya hanya sementara, yang tidak bernilai kekal. Tapi sukacita yang lahir dari roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, karena rohnya adalah roh sukacita, itu bernilai kekal. Dan itu harus kita jaga, kita pelihara, dan tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan usahakanlah terus diri kita untuk menjadi sempurna. Dengan apa? Bertanding di dalam pertandingan iman tanpa henti sampai dengan garis akhir, untuk kita boleh mencapai mahkota kehidupan itu. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, setelah itu berikutnya dikatakan dengan sangat jelas bahwa kita harus mau menerima nasihat. Orang yang mau dinasihati adalah orang yang rendah hati. Orang yang mau dinasihati adalah orang yang mau bertumbuh, orang yang mau dikoreksi, orang yang bisa mengerti kesalahannya, dan orang yang pasti mau memperbaiki dirinya untuk mencapai sempurna. Jadi jangan keraskan hatimu, jangan jugul, jangan loak, jangan oto. Mari kita mau menerima nasihat dan sehati sepikir. Bahkan di dalam Efesus dikatakan seperasaan juga, di dalam Roma juga dikatakan seperasaan juga. Jadi kita harus hati sepikir. Kita hidup dalam persekutuan, baik persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama umat-umat percaya. Karena orang yang persekutuannya dengan Tuhan sempurna, baik nilainya, pasti dia akan sempurna dan baik dalam persekutuannya dengan sesama manusia. Yang persekutuannya dengan Tuhan kacau, kacau juga hubungannya dengan manusia. Dan setelah itu hiduplah dalam damai sejahtera. Dia adalah pencinta damai, dia adalah suka damai, dia adalah selalu mengusahakan perdamaian, tidak pernah mengusahakan peperangan, menghindari peperangan. Bahkan dia akan menolak peperangan, dia akan menolak keributan, dia akan menolak segala sesuatu yang mengacaukan. Dia akan terus berusaha untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan oleh karena gaya hidup yang seperti itu, maka Allah sumber kasih. Ingat, kasih itu sumbernya cuma dari Allah. Kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang sampai dengan selama-lamanya. Kasih yang dari luar kita itu sementara, sampai mati doang, atau pas senang-senang saja, atau
pas cocok saja atau pas mendatangkan keuntungan saja. Itu yang namanya kasih dari luar dan nilainya sangat tidak sempurna. Tapi kasih yang dari Tuhan mengalir atas kita, nilainya sempurna. Maka untuk itu yuk kita kejar kasih yang sempurna, yuk kita hidupi kasih yang sempurna, yuk kita terima kasih yang sempurna yang daripada Tuhan itu. Karena Dia adalah sumber kasih, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Bayangkan saudaraku, orang yang hidup di dunianya disertai Pak Camat aja sudah beruntung katanya. Orang yang hidupnya di dunia disertai Pak Kapolri aja udah beruntung katanya. Disertai Pak Presiden aja udah beruntung. Padahal sementara hanya per 5 tahun. Sementara tidak sampai mati. Sementara tidak bernilai kekal. Hanya waktu di dunia. Bayangkan penyertaan Tuhan itu kekal nilainya. Kasihnya dicurahkan atas kita, itu kekal nilainya. Penyertaannya Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk miliki gaya hidup orang-orang yang sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Dan itu akan menjadi bukti bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita nyata dan akan menjadi sempurna karena nilainya kekal sampai dengan selama-lamanya. Jangan menjadi orang jahat, jangan menjadi orang yang menolak pendamaian, jangan menjadi orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, jangan suka ngomongin orang di belakang. Karena ingat, pohon, tanah, kayu, semuanya bisa punya telinga dan menyampaikan itu kepada orang yang sedang kita bicarakan. Jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran, miliki hidup yang benar, dan mari miliki gaya hidup orang-orang yang sudah menerima kasih dan hidupnya sudah disertai oleh Tuhan. Saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak setiap kita untuk senantiasa merenungkan firman. Gali firman dengan lebih sungguh lebih dalam. Temukan emas murni yang bernilai kekal, yang tidak akan pernah pudar itu, dan mukjizat penyertaannya sempurna atas setiap kita yang percaya kepada Dia. Salam kemenangan, salam satu, shalom.